Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la udwana. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kalian semua. Di sini saya Eva Alitasari, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah analisis keuangan negara, dan langsung saja pada kali ini kami akan menjelaskan sebuah materi dengan judul analisis biaya dan manfaat proyek publik. Nah, dengan dosen pengampu Yulia Maris Hardianti ME. Sebelum kita membahas tentang beberapa subbab, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama Eva Alitasari dengan NIM 098, yang kedua Muhammad Askanur Rahman dengan NIM 121, yang ketiga Nia Kurniawati dengan NIM 134, yang terakhir yaitu Nur Farida Umami Sofawati dengan NIM 137. Yaitu pembahasan tentang subbab yang pertama, yaitu tentang time value of money. Time value of money itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu present value dan future value. Present value itu merupakan nilai yang ada sekarang atau merupakan besarnya jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang kita terima atau baru atau akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Nah, rumus untuk menghitung present value itu yaitu PO sama dengan U per 1 ditambah I pangkat N. PO itu merupakan nilai saat ini atau nilai sekarang, yang U itu merupakan jumlah uang yang kita terima. Nah, sedangkan I itu merupakan tingkat bunga dan N itu merupakan tahun. Nah, selanjutnya yaitu future value. Apa itu future value? Future value itu merupakan nilai yang akan datang atau nilai yang akan datang. Merupakan metode atau perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang atau di masa yang akan terjadi masa depan. Dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan menghitungkan tingkat bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. Nah, rumus untuk menghitung future value itu merupakan PN sama dengan PO dikali 1 tambah I dikali N. Apa itu PN? PN merupakan nilai uangnya di masa depan, sedangkan PO merupakan nilai uang sekarang atau nilai uang saat ini, sedangkan I itu merupakan suku bunga dan N itu merupakan tahun. Subbab yang kedua yaitu tentang metode analisis biaya dan manfaat proyek publik. Metode yang pertama yaitu ada Net Present Value atau NPV. Apa itu NPV? NPV merupakan salah satu teknik dalam capital budgeting untuk mengukur profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan faktor nilai waktu uang. Nah, untuk menghitung NPV yaitu merupakan T sama dengan 1 sama CT per 1 ditambah R pangkat T dikurangi CO. CT merupakan atau CT merupakan net cash inflow selama periode atau tahun. CO itu merupakan total investment cost. Sedangkan R merupakan discount rate. Nah, T itu merupakan jumlah periode waktu. Nah, lebih jelasnya itu merupakan NPV merupakan selisih antara present value yang didapat dari investasi yang ditanamkan dengan nilai sekarang dari penerimaan arus kas masuk di masa yang akan datang, sehingga dapat dikatakan bahwa NPV itu merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Di dalam penggunaan Net Present Value atau NPV itu merupakan ada beberapa aturan untuk menggunakan pendekatan NPV, yaitu dilihat dari investasi dan status proyek. Jika NPV lebih dari 0, maka investasinya memberi manfaat dan status proyek itu bisa
jalankan. Nah, jika NPV itu kurang dari 0, maka investasi mengakibatkan kerugian atau status proyeknya itu ditolak. Nah, sedangkan untuk NPV sama dengan 0 itu sama dengan artinya tidak untung dan juga tidak rugi, yaitu sebanding. Nah, status proyeknya bagaimana? Status proyeknya itu dilaksanakan tidak maka tidak berpengaruh keputusan bisa dengan kriteria lain. Nah, misalnya seperti dampak investasi terhadap positioning perusahaan. Baik, selanjutnya metode internal rate of return. Internal rate of return adalah metode untuk menghitung tingkat bunga atau discount rate yang membuat nilai saat ini dari seluruh perkiraan arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas yang keluar. Prinsipnya adalah rangkaian perhitungan yang membuat nilai NPV menjadi 0. Rumusnya, internal rate of return sama dengan tingkat bunga yang lebih kecil ditambah net present value pada tingkat bunga kecil dibagi total present value pada tingkat bunga kecil dikurangi total present value pada tingkat bunga yang besar dikali tingkat bunga yang lebih besar dikurangi tingkat bunga yang lebih kecil. Kemudian metode payback period. Payback period merupakan perhitungan untuk mencari berapa lama dalam beberapa tahun suatu investasi akan kembali. Rumusnya, payback period sama dengan tahun terakhir di mana arus kas belum menutupi biaya investasi ditambah biaya investasi awal dikurangi jumlah kas yang masuk pada tahun ke N dibagi jumlah kas yang masuk pada tahun ke N tambah 1 dikali 1 tahun. Pada metode yang keempat ada metode benefit cost ratio yang merupakan perbandingan antara jumlah nilai sekarang yang berasal dari pendapatan atau benefit dengan pengeluaran dari proses bisnis standar pembiayaan. Untuk rumusnya bisa dilihat dengan keterangan net B atau C sama dengan nilai net benefit cost ratio BT manfaat yang dihasilkan di tahun ke T. CT sama dengan biaya di tahun ke T. I discount factor. T umur proses bisnis. Untuk yang metode kelima ada metode return of investment. Return of investment merupakan suatu bentuk profitabilitas yang dirancang untuk mengukur kemampuan sekolah dengan total dana yang diinvestasikan pada aset yang menghasilkan keuntungan dalam proses bisnis sekolah. 3. Metode rasio biaya manfaat. Secara teoritis, benefit cost ratio merupakan sebuah perbandingan antara semua nilai benefit terhadap pengorbanan atau biaya. Secara matematis, dapat dituliskan melalui persamaan berikut. BCR sama dengan present value dari benefit dibagi dengan present value dari pengorbanan. Dengan menggunakan rumus present value, dapat ditentukan berapa uang yang harus kita tabung untuk mendapatkan uang yang kita inginkan di masa mendatang dengan rumus PV sama dengan Fn dibagi 1 plus Rn, di mana Fn sama dengan future value, PV sama dengan nilai sekarang atau present value, R adalah suku bunga dan N adalah tahun. Nah, dengan pengambilan keputusan dengan BCR bisa dilihat jika BCR lebih dari 1, maka benefit proyek akan lebih besar daripada pengorbanan sehingga proyek tersebut bisa diterima. Sebaliknya, jika BCR kurang dari 1, artinya benefit proyek lebih kecil daripada pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan sehingga proyek tersebut tidak bisa diterima. 4. Analisis manfaat dan biaya proyek pemerintah. Penerapannya, proyek pemerintah umumnya mengukur manfaat penggunaan sumber-sumber ekonomi yang
diukur dengan harga pasar karena harga pasar pada pasar persaingan sempurna mencerminkan nilai yang sesungguhnya dari sumber-sumber ekonomi yang digunakan. Pada keadaan pasar tidak sempurna, maka harga pasar tidak menunjukkan sumber-sumber ekonomi yang sesungguhnya. Jadi langkah yang harus diambil adalah menyesuaikan sumber-sumber ekonomi dengan harga bayangan. Yang kelima, ada kelemahan analisis manfaat dan biaya. Yang pertama, hanya dapat dilakukan dengan perhitungan kuantitatif dan matematis. Sedangkan yang menjadi kendala, proyek-proyek tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Yang kedua, tidak mempunyai fleksibilitas, sehingga akan mengakibatkan barang pabrik yang disediakan tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat. 6. Kelebihan penggunaan analisis manfaat dan biaya. Yang pertama, terjaminnya penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efisien, sebab program-program pemerintah dievaluasi dengan memperhatikan keadaan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan penggunaan faktor-faktor produksi. Yang kedua, efisiensi juga terjamin karena sumber-sumber ekonomi yang digunakan dalam proyek-proyek pemerintah paling tidak sama efisiensinya dengan penggunaan sumber-sumber tersebut oleh sektor swasta. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang maksimum. Akan tetapi, analisis ini tidak langsung juga mempunyai segi distribusi pendapatan. Identifikasi biaya proses bisnis sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan. Standar pembiayaan sekolah yang kami gunakan adalah standar proses untuk penyelenggaraan perpustakaan. Kami asumsikan nilai biaya investasi awal pembangunan perpustakaan sebesar Rp175 juta dan biaya komponen penyelenggaraan perpustakaan seperti yang akan kami jelaskan. Identifikasi manfaat proses bisnis sekolah. 1. Manfaat tangible. Manfaat tangible adalah manfaat langsung yang bisa dijadikan acuan uang. Yang kedua, ada manfaat intangible, yaitu peningkatan minat baca siswa sebesar 5% per tahun, peningkatan kunjungan siswa ke perpustakaan sebesar 20% per tahun, dan terjadi peningkatan prestasi akademis sebesar 10% per tahun. Analisis kelayakan investasi. 1. Analisis kelayakan menggunakan payback period. Adapun besaran manfaat proses bisnis sekolah setiap tahunnya sebesar Rp50 juta per tahun dan jangka investasi selama 5 tahun. Adapun nilai payback period per tahun. Yang kedua, analisis kelayakan menggunakan net present value. Pada perhitungan menggunakan metode net present value terdapat cash flow. Net cash flow kami dapatkan dari hasil manfaat dikurangi pembiayaan dan diasumsikan diskon rate sebesar 5%. Yang ketiga, analisis kelayakan menggunakan benefit cost ratio. Nilai benefit cost ratio sebesar 1,00. Hal tersebut berarti nilai investasi berdasarkan nilai benefit cost ratio dapat dikategorikan layak berinvestasi. Yang keempat, analisis kelayakan menggunakan return of investment atau ROI. Nilai return of investment sebesar 19,469 sekian persen. Hal tersebut berarti nilai investasi berdasarkan nilai return of investment dapat dikategorikan layak berinvestasi. Pandangan kelompok. Menurut pandangan kelompok kami, biaya yang digunakan dalam analisis manfaat biaya dari proses operasional sekolah adalah Rp175 juta sebagai investasi awal dan biaya operasional pada tahun pertama adalah Rp6.200.000, pada tahun kedua adalah Rp6.200.000, Rp6.510.000, biaya pada tahun ketiga adalah Rp6.835.500, tahun keempat sebesar Rp7.177.275 dan tahun kelima sebesar Rp7.536.139. Pendanaan untuk proses bisnis di sekolah memiliki dua manfaat, yaitu manfaat yang berwujud dan manfaat yang tidak berwujud. Rp50 juta
Rp100.000 manfaat tangible dan intangible dari pendanaan proses bisnis di sekolah adalah meningkat minat baca siswa sebesar 5% per tahun, meningkatkan kunjungan perpustakaan siswa sebesar 20% per tahun, dan meningkatkan prestasi siswa sebesar 10% setiap tahun. Hasil yang diperoleh pada analisis kelayakan menghasilkan nilai payback period 5 tahun, net present value Rp10.769.71 dan cost benefit ratio 1,00. Return on investment dalam proses bisnis sekolah sponsor adalah 19,469 sekian. Dalam hal ini studi adalah 2,356 sekian, yang berarti dalam jangka panjang 5 tahun bernilai investasi dalam proses bisnis sekolah. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.